Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli kubbin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidatina Khadijah al-Kubra Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asyadali Sayyidina Syekh Muhajir ilallah Ahmad bin Nisa Sayyidina Syekh Bakir Qaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Syekh Bakar bin Salim bin Wujud Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad Jami'i Masyai Tariqa Naqsyabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatihim jamil awliya fuqaha qurra muhaddisin ma'alifin fasirin sannaru hiseh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Nabi Maribari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Jami' awliya Ibisa San Sayyid Ja'far Sadiq Waliyullah Sayyid Umar Said Waliyullah Raden Syahid Waliyullah Sunan Bonang Waliyullah Jami' awliya Ihali Balda Ulama'iha Sanna Ruhi Sayyid Muhammad Maliki Sanna Ruhi Berjubat Dahlan Romo Kiarwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kaf Romo Ki Mastain Romo Ki Yahya Arif Romo Ki Ahmad Muhyiddin Romo Ki Hisham Romo Ki Hambali Sumarti Romo Ki Turehan Hajuri Romo Ki Abdul Rahim Romo Ki Abdullah Salam Romo Ki Mahmun Romo Ki Mansur Romo Ki Fakih Imam Romo Ki Zaini Haji Masni'am Nyai Faima Romo Ki Bin Sa'id Romo Ki Ma'ruf Aslan Romo Ki Ma'ruf Zubair Romo Ki Ma'ruf Irsyad Rajal Jati Romo Ki Abdul Rahman Wahid Habib Salim Alidrus Habib Sekaf Al-Mahdi Romo Ki Asrori Romo Ki Yasin Jalil Romo Ki Isal Mahfud Romo Ki Mahfud Duri Habib Hasan Romo Ki Habibullah Romo Ki Mulir Isyam Romo Ki Majid Kamil Abu Surba Bani Isma Romo Ki Hanif Musli Romo Ki Syahrani Ahmadi Azal Jadi Romo Ki Timyati Ro'is Sana Ruhi Walidi Wa Walidati Wa Walidai Zal Jadi Wa Khalati Amina Wa Akhina Wa Wi Wa Zal Jadihi Wa Jami'i Ahli Man Hadura Dal Majlis Alladhina Sabahuna Bil Iman Anna Allah Yatawashahum Bil Rahmah Wal Maghfirah wa a'ada alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafatihim ja'alana wa auladana wa ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadil muhtadil baril muttaqin salimin walimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Wa syu'batu saniyata asyrata utawi cabange iman sing nomor 12 ar-raja'u iku ngarep-arep li rahmatillahi ta'ala marang rahmati Allah ta'ala. Harapan besar terhadap rahmat Allah itu termasuk cabangnya iman yang nomor 12. Kenapa kita harus punya harapan besar terhadap rahmat Allah? Karena ketahuilah, sadar atau tidak, percaya atau tidak, mau atau tidak mau, kita semua ini tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Sering saya contohkan, jangankan sampai bekerja,
Jangankan sampai menjalankan ibadah, tarik nafas saja itu pekerjaan yang paling mudah. Saking mudahnya kita tidur lelap itu tidak pernah lupa tarik nafas. Itu loh kalau Allah tidak menolong tidak akan mampu. Maka kita harus punya roja, harapan besar terhadap rahmat Allah. Nah, itu termasuk cabangnya iman. Qala Allah Ta'ala Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul dawa sira Muhammad ya ibadi hai para hamba-hambaku alladzina asrafu kang padha leluwian ala anfusihim oleh zalimi marang awake dhewe. La taqnatu aja padha putus asa sira kabeh min rahmatillah saking arep-arep rahmate Allah. Wahai hambaku yang telah menganiaya mendolimi diri sendiri dengan maksiat, jangan sekali-kali kalian semua putus asa mengharap rahmat Allah. Kenapa kita dianggap orang yang mendolimi diri sendiri? Ya, karena setiap kita menjalankan maksiat sama dengan memukuli diri sendiri, sama dengan membakar diri sendiri, sama dengan menyiksa diri sendiri. Yang sedemikian itu kita ketika menjalankan dosa itu mendolimi diri sendiri, masih diperintah oleh Allah jangan sekali-kali putus harapan dari rahmat Allah. Nah, mengharap rahmat Allah itu harus ada kaitannya dengan menjalankan perintah. Kalau hanya mengharap tapi tidak ada reaksi, itu namanya ngelamun. Contoh, kita masih dosa, tobat belum mau, tapi pede, pokoknya saya masih dapat rahmat Allah. Ini namanya ngelamun. Dan orang ngelamun di mana saja salah. Kita berpangku tangan terus ngomong, pokoknya saya nanti akan menjadi orang kaya raya, tidak mau kerja, itu namanya ngelamun. Loh, katanya disuruh mengharap rahmat, ya betul, tapi mengharap rahmat tetap harus menjalankan perintah, menjauhi larangan, memohon ampunan. Itu wujud dari mengharap rahmat. Mengharap kaya wujudnya ada bekerja, ada menabung. Terkadang kita itu diomongi setan seperti itu. Semua menunggu rahmat Allah. Kenapa harus ibadah? Nah, ibadah kalau Allah ngasih rahmat juga dikasih. Kenapa kalau urusan ibadah ngomong seperti itu, giliran urusan mangan tidak ngomong seperti itu? Tidak usah makan. Kalau Allah ngasih kenyang juga akan kenyang. Tapi kalau urusan makan, kita ini ikhtiar, kerja. Yang ada makanan harus naik sepeda motor 1 kilo dari sini. Kita akan datang ke sana untuk makan. Dengan penuh ikhtiar agar bisa makan. Giliran ibadah ngomongnya seperti itulah. Itu loh. Bisikan-bisikan setan di hati manusia. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqannid. Al-fajiru utai wong sing lacot. Lacot itu menjalankan dosa. Ar-raji sing isih ngarep-arep li rahmatillahi ta'ala marang rahmati Allah ta'ala, aqrabu iku luwe parek ilallah terhadap Allah
minal abidi dibanding wong sing ahli ibadah ning al muqanniti kang gawe putus asane wong liya. Contoh, seandainya kita menjalankan dosa tapi masih punya harapan mendapat rahmat Allah, bukti punya harapan mendapat rahmat Allah, mau tobat, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang ini tidak menjalankan dosa tapi setiap ada orang dibikin putus asa. Saya ini gimana mbah? Gimana? Saya punya dosa seperti ini. Wah, alamat neraka kamu. Dosa itu satu saja sudah neraka, kok kamu sampai 4 kali. Akhirnya orang yang dikasih omongan putus asa. Walaupun dia ahli ibadah, tapi omongannya menjadikan orang lain putus asa mengharap rahmat Allah, itu masih mending orang yang punya dosa, tapi masih mengharap rahmat Allah. Karena orang yang dosa dan mengharap rahmat Allah, ada ikhtiar menjalankan taubat. Dan ketika ada taubat, Allah akan mengampuni. Wa ruwiyalan diriwayatake an Umar saking sahabat Umar, an Zaid bin Aslam saking sahabat Zaid bin Aslam, hadisnya anna rajulan sedune wong lanang kana ana sapa wong fil umami ing dalem pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat dulu, di masa umat yang terdahulu pernah terjadi. Yajtahidu iku nemen-nemeni fil ibadati ing dalam ibadah. Ada orang rajin ibadah. Wa yushaddidu lan beratake sapa wong ala nafsi marang awake dhewe. Maka ndak boleh kenyang-kenyang. Tidur ndak boleh lama. Kalau tidur itu kupingnya dicancang dengan tali benang, terus ujung benang dicancang di jari kaki. Jadi kalau gelak langsung lilir. Karena kupingnya ketarik. Pokoknya diupayakan tidurnya sebentar, makannya sedikit. Tapi orang ini sukanya membuat orang lain putus asa. Wa yuqannitu lan gawe putus asa sapa wong mau annasa ing wong liya min rahmatillahi ta'ala saking rahmati Allah ta'ala. Summa mata nuli mati sapa wong mau, setelah mati ketemu Allah, faqala mongko matur, ya Rabbi duh pangeran kula, ma utawi napa mawon li iku kagungane kula indaka tengarsane panjenengan. Ya Allah, kira-kira pahala apa yang telah kau siapkan untukku di sisimu? Faqala mongko jawab sapa Allah, laka annaru, laka iku kedue sira annaru ta neraka. Sudah tak siapkan api neraka. Faqala mongko matur sapa mu, ya Rabbi duh pangeran kula, fa aina ibadati, fa aina mongko iku ing dalem di ibadati utawi ibadah kula, wajtihadi lan oleh nemen-nemen ing ibadah kula. Ya Rabbi, terus ibadah saya di mana kok tidak ada pahalanya? Saya itu dalam ibadah saya siksa awak tubuh ini, jangan tidur lama-lama, jangan makan kenyang. Faqala mongko dawuh sapa Allah, innaka tuqannitun nas min rahmati. Innaka setune sira tuqannitu iku gawe putus asa sira annasa ing para manusa min rahmati saking rahmat ingsun fid dunya nalika donya. Fa ana te ingsun uqannitu gawe putus asa ingsun ka ing sira al yauma ing iki dina min rahmati saking rahmat ingsun. Gini ya, karena kamu di dunia senang membuat orang lain putus asa dari rahmatku, sekarang kamu justru yang saya putus dari rahmatku. Masya Allah. Maka jangan sekali-kali berbicara yang menjadikan orang lain putus harapan terhadap Allah.
Kalau ada orang dosa, kemudian tanya, saya ini gimana Pak, kok dosa saya banyak? Masih banyak mana dengan ampunan Allah? Oh ya masih banyak ampunan Allah, maka mintalah ampun. Jangan gini, oh enggak apa-apa, baru 100 kali. Nanti kalau sudah 100.000 kali tobat, jangan gitu. Itu namanya mendorong untuk tambah bluboh itu. Kalau dia omong itu, wah semakin dosa. Ya kalau dia umurnya masih banyak, kalau sedikit, tengah-tengah dosa mati. Jadi jangan menjadikan orang lain semakin sembrono, juga jangan menjadikan orang lain putus harapan. Rojak itu apa? Wa haqiqatur roja'i utai hakikate rojak wartiyahul qalbi yaiku ngrasa bungae ati lintidharihi krana nunggu-nunggune ati ma ing perkara. Yang dinamakan roja, hati ini merasa bahagia karena ada yang ditunggu. Nunggu ma ing perkara wa kang tema iku mahbubun perkara sing disenengi indahu bagi orang yang menunggu. Yang namanya roja merasa senangnya hati karena menunggu sesuatu yang dicintai. Wah, kamu kok kelihatannya berseri-seri? Iya, ada apa? Saya menunggu ayah datang. Katanya datang bawa uang 1 miliar. Ini namanya roja. Walakin tetapine dzalikal mahbubu perkara sing disenengi mau al mutawaqqa'u sing diarep-arep la budda iku ora kena ora apa wa ayakuna yen to ana apa barang sing diarep-arep bisa babin ana sebab. Fa inin kharamat mongko lamun sirna asbabu apa sababe perkara fa huwa mongko te ngarep-arep mau al maghruru iku sing diarani ketipu. Wal humqu lan rusae akal. Tapi ada syaratnya. Orang dikatakan punya roja, harapan senang, itu sesuatu yang ditunggu-tunggu harus ada sabab. Kalau tidak ada sabab, kok menunggu sesuatu yang dicintai, itu namanya tertipu dan rusak akal. Contoh, kamu kok kelihatan berseri-seri? Iya, saya menunggu Bapak datang. Katanya bawa uang 1 miliar. Loh, kok bisa? Bapak pulang dari Malaysia, di Malaysia ketemu sama nenek, dikasih warisan, dijual. Oh, gitu ya. Itu namanya roja. Yang ditunggu-tunggu itu ada sababnya. Kalau yang ditunggu-tunggu tidak ada sababnya, namanya tertipu dengan lamunan dan rusak akalnya. Wah, kamu kok berseri-seri? Oh, saya mengharap sesuatu ini. Apa? Uang, kurang lebih ya 1 miliar. Terus dari mana? Ya mungkin nanti ada hujan uang. Itu namanya orang tertipu, melamun, rusak akalnya. Karena tidak ada sabab. Fa idza khatara mongko nalikane kumrentek bibalika ana ing atimu maujudun apa perkara sing wujud fima ing dalem mangsa madha kang wis kliwat apa ma sumya mongko diarani apa bungae ati ngeling-eling barang sing wis kliwat diarani tadzakkuron ing ngeling-eling, nostalgia bahasa orang sekarang. Kalau orang merasa senang hatinya karena mengingat sesuatu yang pernah terlewati, itu namanya mengingat-ingat atau nostalgia. Wah, kamu kok berseri-seri dah? Saya teringat 10 tahun yang lalu itu loh. Apa? Saya itu diem, tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba dicaplek teman dari belakang, dikasih uang 3 juta. Nah, ini namanya nostalgia, mengingat masa lalu tentang sesuatu yang menyenangkan.
Wa ing kana lamun ana ma apa perkara khatara kang kumrentek apa ma bibalika ing dalem atimu maujudan iku wujud fil hali saknalika iku sumia mongko diarani apa bungae ati wujudan ing nemu wa dzauqan lan merasakan wa idrokan lan tegese nemu. Wah, kamu kok kelihatannya seneng ini. Oh iya, apa? Ini baru saja dapat telepon, saya ditransfer uang 2 juta, katanya buat beli sepatu. Bahagia yang saat itu juga, itu namanya dzauq, idrok. Wa ing kana lamun ana qad khatara iku temen wis kumrentek bibalika ing dalem atimu apa wujudu syai'in wujudi sewiji-wiji fil istiqbali ing dalem mangsa kang arep teka wa kana lan ana dzalika apa mengkono bungae iku ala qalbika ing dalem atimu sumya mongko diarani apa bungae ati diarani intidharon ing nunggu-nunggu. Kok kelihatannya berseri-seri dah? Iya, memangnya ada apa? 2 hari lagi saya dapat transferan 3 juta. Dari mana? Pemberian teman. Bahagianya hati menunggu sesuatu di masa yang akan datang. Itu namanya intidhar, nunggu-nunggu. Wa tawaqqu'an lan ngarep-arep. Fa ing kana mongkon lamun ana al muntadharu apa sing ditunggu-tunggu makruhan perkara sing digethingi ati hasala kang hasil minhu saking nunggu-nunggu alamun apa ngrasa lara fil qalbi dalem ati sumya mongko diarani apa nunggu-nunggu barang sing ape teka sing ngasekno ati ngrasa lara diarani khaufan ing wedi wa isfaqan tegese wedi. Kamu kok kelihatan pucat? Iya. Memang ada apa? Ini saya baru dapat kabar 3 hari lagi akan diperiksa KPK. Ini namanya ada kerentek di dalam hati di masa yang akan datang, tapi sesuatunya menakutkan. Nah, ini namanya khauf. Wa ing kana lan lamun ana apa barang sing ditunggu-tunggu mahbuban iku barang sing disenengi hasala kang hasil minin tidhari saking nunggu-nunggu barang mau waladzatun apa ngrasa enak fil qalbi ing dalem ati wartiyahun lan bunga sumia mongko diarani dalikal irtiyahu apa rasa bunga mau diarani rojaan ing arep-arep. Jenengan kelihatannya kok binga seneng nggih Mas. Bahasa putih. Alhamdulillah. Aku ngibadahku ya wis tak tata apik. Dosa-dosaku wis tak tobati kabeh. Aku tau ninggal salat tak hitung nek 40 dina ya ana aku wis kodhok kabeh. Aku mau ngarep-arep muga-muga husnul khotimah. Ini namanya roja. Bungae ati sing ngasilno rasa enak nok jero ati. Masya Allah, dipelah-pelah sampai seperti itu banyaknya. Ini yang ada hanya di kitab Ihya. Kada kaya mengkono keterangan fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya. Wa syu'batus salisata asyrata utawi cabangi iman sing nomor 13 at-tawakkulu iku pasrah dateng Allah. Qala Allah Ta'ala fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkalu mongko padha pasrah sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku padha mukmin. Nek ancen kowe do mukmin marang Allah pasrah nang Allah. Kenapa disuruh pasrah? Karena semua ditentukan oleh Allah. Nah kok tidak pasrah mau bagaimana? Sudah ditentukan. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Contoh anak kecil.
Anak diusaha 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu semua harus serahkan pada ibu. Tidak usah mau bikin medang sendiri, tidak usah mau nanak nasi. Diem aja meroi mateng semua. Serahkan pada ibu. Ya. Kalau sudah dewasa, ada tawakal tapi masih ada ikhtiar. Maka orang bertawakal kepada Allah itu sesuai kelasnya masing-masing. Ada 3 derajat. Wa tawakkulu utawi pasrah. Salah satu darajatin iku ana 3 derajat. Ada 3 kelas orang bertawakal kepada Allah. Al-ula utai sing pertama ayakuna yen to ana apa haluhu tingkae wong mau fi haqqillahi taala terhadap hae Allah taala wa fis siqati lan ing dalem oleh mengandalkan bi kafalati kelawan oleh ngrumati Allah wa inayati lan nulung Allah kahalihi kaya tingkae wong mau fis siqati ing dalem oleh ngandalno percaya mantep bil wakili terhadap wakil. Derajat tawakal yang paling rendah, orang yang mampu bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya kita terhadap wakil kita. Tawakal yang pertama paling rendah ini tawakal yang masih ada ikhtiar. Contoh, kita bertawakal kepada Allah digambarkan tawakal seseorang terhadap wakilnya. Mau kemana Pak? Mau ke kota. Tolong ya, titip belikan televisi. Ini kita mengangkat seseorang sebagai wakil kita. Harus pasrah, harus tawakal, tapi masih ikhtiar. Tolong belikan televisi seharga 5 juta, mereknya Samsung, yang sekian in. Ya. Ini ikhtiarnya nyerahkan uang, nyebut merek, ukuran. Sudah, kalau sudah begitu, diam saja di rumah. Tidak usah ikut. Pokoknya saya sudah yakin terhadap wakil saya suruh belikan televisi. Sudah mengangkat wakil kok ikut di belakang. Mas, jangan yang itu Mas. Jangan yang itu, yang lainnya. Jangan yang toko itu, toko sebelah. Wes ke toko sebelah. Jangan yang itu saja, toko sebelahnya lagi. Lama-lama yang dititipi gimana? Kamu ini titip ke saya, kok enggak pasrah itu gimana? Ini uangmu, beli sendiri. Kita ini harus tawakal kepada Allah. Ya Allah, telah aku laksanakan hidup, telah kau berikan saya jalan hidup untuk mendapatkan nafkah membuka toko. Sudah, toko dibuka, kasih dagangan, sudah ikhtiar. Jangan pulaan sesuatu yang cacat, jangan mengambil laba yang terlalu banyak, carikan pelayan yang menyenangkan. Sudah itu ikhtiarnya. Orang datang beli, alhamdulillah, belum ada, serahkan pada Allah. Ini namanya tawakal. Tapi sudah buka toko, ya, sudah beli pulaan yang bagus-bagus, sudah punya karyawan yang sopan, ikhtiarnya itu. Laku atau enggak, terserah Allah. Jangan sudah ikhtiar terus diandalkan. Pokoknya harus laku pesat karena harganya bersaing, barangnya lebih baik, pelayanannya lebih baik. Siapa yang mengharuskan laku? Terserah Allah. Ya. Begitu dibuka, tetangganya yang datang ada 100 orang satu hari.
Di toko ini hanya 5 orang. Wah, berjalan sampai 1 bulan, mentok 15 orang. Kok terus ngomong, wah mungkin itu toko yang sebelah didukunnya. Itu pakai guna-guna itu. Ini artinya orang ini tidak percaya sama Allah. Kalau Allah ngomong gini, loh, kamu itu katanya terserah saya, baru tak coba 2 bulan, baru laku sedikit kok seperti itu pikiranmu. Sudah urus sendiri kalau bisa kamu. Kalau Allah sudah begitu. Mampu tidak kita mengubah pikiran orang untuk datang ke toko kita dan mau beli? Tidak ada yang mampu. Maka pasrahlah kepada Allah. Itu tingkatan yang paling rendah. Serahkan urusan pada Allah, tapi masih ada ikhtiar. Ada 2 orang tamu ke Rasulullah. Setelah masuk Binara, ditanya sama Rasulullah, naik apa tadi? Naik kuda ya Rasulullah. Di mana kudamu? Di luar. Sudah dicancang? Belum. Saya tawakal. Apa kata Rasulullah? Diikat dulu baru tawakal. Belum diikat kok muni tawakal. Ane ilang ya coba salah no. Penjarane ranti utek. Sampean punya sepeda, belanja ke pasar, ndak dititipkan, ndak dikunci. Terus tawakal. Kalau hilang, ya jangan nyalakan siapa-siapa. Wong yang ngambil ndak punya utek. Kalau tadi kan kudanya yang ndak punya utek. Kalau motor yang ngambil yang tidak punya utek. Tawakal itu harus ada ikhtiar, itu kelas paling rendah. Yang paling rendah itu saja terkadang kita belum mampu. Asaniyatu taising nomor loro. Kelas tawakal yang kedua, ini lebih tinggi. Ayakuna iku yen ana apa haluhu tingkai wong mau ma Allah terhadap Allah taala ka halit tifli kaya tingkai bocah bayi fi haqqi ummi terhadap haknya ibunya. Fa innahu setune bocah bayi layak rifu ora ana sing kenal sapa bayi ghairu haliyane mboke. Wala yahza'u lan ora tau kaget ila ahadin marang wong suwiji siwaha sakliyane ibune. Wala ya'tamidu lan ora tau ngandalno ila iyaha kejaba ing mboke. Fa in ra'a mongko lamun pirsa sapa bocah bayi ha ing ibuke ta'allaka langsung gandulan. Biha kelawan mboke fi kulli halin ing dalem sekabehane tingkah. Wa inna balamun makananihu ing bocah bayi amrun apa perkara fi ghaibatiha ing dalem wektu lungane ibu, nek pas ibu dak ana kok ndeke tiba utawa apa ae kana mongko ana awalu sabikin kawit-kawitane perkara kang teka ila lisani marang lisane bayi iku ya ummah ibu. Wa awwalu khatirin utai kawit-kawitane kerentek ala qalbi kang teka marang atine ummuhu ya langsung ibuke. Nah, orang yang tawakalnya terhadap Allah seperti anak kecil terhadap ibunya. Dia hanya kenal ibu, dia hanya mengharap ibu, dia hanya yakin kepada ibu, tidak pernah mengharap yang lainnya. Tapi masih ada ikhtiar sedikit apa? Nangis. Tawakal siapa itu? Para wali-wali Allah. Ya, para wali-wali itu yang dikenal hanya Allah. Dia tidak kenal pejabat dan tidak butuh kenal pejabat. Dia tidak kenal sama orang kaya dan tidak butuh orang kaya. Para wali hanya kenal Allah dan hanya butuh pada Allah. Semua Allah, 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 Allah. Tapi masih ada ikhtiar, apa? Nangis, mohon. Persis anak kecil. Itu para wali-wali Allah.
Kalau ada anak kecil kepengen makan kok ngambil beras, mesusi, wah malah dipukul ibunya. Mau apa kamu? Terbakar nanti kamu. Nggak usah gitu, nanti semua tak urus oleh saya. Para wali juga begitu. Maka wali tidak kerja, hanya berdoa. Kalau ada wali yang kerja, satu, untuk menutupi kewaliannya, dua, agar memberi contoh terhadap umatnya, tidak bermalas-malas berpangku tangan. Itu para wali. Maka beliau punya sifat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, karena beliau hanya kenal Allah. Sama dengan anak bayi, tidak pernah bingung, tidak pernah susah, tidak pernah apa? Karena hanya kenal ibu, semua diurus ibu. Begitu anak bayi mulai besar, kenal ayahnya, coba mulai berkurang tidak perhatiannya ibunya? Mulai berkurang. Baru jalan jatuh, ibunya nyuci. Apa omongnya ibunya? Itu lupa, adik ditulung. Loh, padahal kemarin ditulung bapaknya tidak boleh loh. Jangan diangkat, tidak bisa kamu. Sekarang karena dia sudah berani mengenal selain ibu, resikonya dia akan kehilangan perhatian ibu. Allah pun seperti itu. Karena kita sudah mulai mengenal selain Allah, mengandalkan selain Allah, maka di saat kita butuh Allah, dibiarkan oleh Allah. Sama dengan anak kecil tadi. Ya. Kenapa urusan kita tidak diurus Allah? Sementara para wali urusannya diurus Allah. Karena kita perintah Allah tidak kita lakukan semuanya. Maka semua urusan kita tidak diurus Allah semuanya. Orang yang mampu mengurus semua perintah Allah, baik yang wajib dan sunat, maka semua urusan orang itu akan diurus Allah. Jadi balik. Ya. Jadi anak kecil di dalam tawakalnya terhadap ibunya 100%. Gambaran para wali-wali Allah yang tawakal terhadap Allah. Tapi beliau masih ikhtiar menangis dan berdoa. Sama dengan anak kecil, masih menangis dan memohon sama ibunya. Fa innahu qad wasiqa, setuhune bayi qad wasiqa temen was ngandalno bikafalati kelawan ngrumatine ibuke, wa syafaqatiha lan walase ibuke, siqatan kelawan ngandalno tammatan kang sempurna. Lebih tinggi lagi derajat yang ketiga. Asali satu tai derajat sing nomor 3 ayakuna yen to ana sapa wong sing tawakal baina yadayillah nang ngarsane Allah fi harakatihi ing dalem sekabehane gerak-gerake wasakanati lan menenge masalal mayiti persis kaya mayit baina yadayil ghasili antarane wong kang ngedusi nang ngarepe wong kang ngedusi. Orang yang tawakalnya terhadap Allah sama dengan tawakalnya mayit terhadap yang hidup. Tidak ikhtiar pun tidak berdoa. Niku para nabi. Tawakalnya para nabi-nabi Allah. Nabi tidak kerja, berdoa juga tidak. Kalau ada nabi kerja, maka untuk mencontohi terhadap umatnya agar tidak berpangku tangan. Kalau ada nabi berdoa untuk mencontohi terhadap umatnya, kalau kamu sumpek doanya ini, kalau kamu rizkinya pengen lancar doanya ini. Nabi tidak usah doa, sudah semua diurus oleh Allah. Ini tawakal yang paling tinggi
tawakalnya para nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau persis seperti mayit. Mayit itu ikhtiar juga tidak, usul juga tidak. Ada enggak mayit yang begitu dia mati terus nimbo dulu untuk mandi? Ya, ada. Ada enggak yang mohon? Ini loh, yang belakang ini banyak najisnya, saya sudah 3 tahun itu nguyah ngising di kamar, belum disucikan. Enggak usah, diem nanti akan dibalik. Ya, kalau mayat kok usul-usul malah ditinggal pulang. Loh mas, sudah 2 jam kok belum dimandikan, sing takziah pulang. Jauh rep. Ya. Airnya dingin, diem nanti digodokkan air. Habis dimandikan, diem saja nanti dikasih kafan. Setelah dikafan, diem saja, ndak usah usul-usul, nanti akan dijunjung. Dan seterusnya akan dirawat. Para nabi pun seperti itu terhadap Allah. La yufariqu ora misai sapa mayit hu ing wong sing ngedusi illa ayyara kejaba mung rumangsa ngerti sapa mayit nafsu ing awake mayitan ing rupa mayit. Wis ngerti apa-apa gembletak wis ngono tok. Tuharriku kang ngobahake hu ing mayit al qudratu apa kudrate Allah al azaliyatu kang bangsa azali. Kama tuharriku kaya oleh gerakno ngobahno yadul ghasili apa tangane wong sing ngedusi. Wa huwa tawakal kelas nomor 3 alladzi iku wong kawiya kang kuat imanu apa imane wong yaiku para nabi. Iman nek bi annahu ta'ala kelawan sedune Allah taala mujrin iku sing lakokno lil harakati marang kabeh gerake manusa. Kita niki sing kadang cok BR kira. Lagi iso sedekah 10.000 wah. Orang itu bungae tak kasih uang. Coba kalau ndak tak kasih. Wah, Masya Allah 10.000 kok sudah ngomong gitu itu loh. Padahal kita ndak akan mampu memberikan 10.000. Buktinya banyak orang yang kaya yang ndak mau memberikan. Kalau Allah tidak memberi tenaga kepada kita, tidak akan punya uang 10.000. Sudah punya uang 10 juta, tapi Allah tidak membuka hati untuk berbagi, tidak akan pernah orang itu mau berbagi. Orang yang kepengen berbagi, tapi lumpuh di rumah, sedang stroke, tidak bisa memberikan. Siapa yang memberi tenaga sehingga bisa kerja punya uang 10 juta? Allah. Siapa yang membukakan hati kita sehingga kita punya kepedulian memberikan kepada orang lain? Allah. Siapa yang mengantarkan kita bisa jalan ke rumahnya si fulan dengan membawa uang 10.000 dengan kekuatan yang ada? Allah loh, Allah semua. Lah Pak, seperti itu loh tawakalnya para nabi-nabi Allah. Wa hadza utai tawakal sing nomor 3 iki a'lad darajati ku paling dhuwur-dhuwure derajat. Wal ula utai sing paling pertama adnahu iku paling rendahe derajat. Wasaniatu utai sing nomor 2 tengah aqwa iku lebih kuat minal ula dibanding derajat pertama. Seperti itulah derajat-derajat kelas-kelas orang tawakal kepada Allah. Sekarang tawakal dilihat dari sisi yang ditawakali. Tadi dibagi menjadi 3, itu dilihat dari sisi bentuk orang yang tawakal. Seperti orang pasrah terhadap wakil yang paling rendah, seperti anak bayi terhadap ibunya, yang paling tinggi seperti mayat terhadap yang hidup. Itu bentuk orang yang tawakal. Sekarang tawakal dilihat dari sisi
sesuatu yang ditawakali itu dibagi 4. Yang paling bodoh orang yang tawakal terhadap benda mati. Contoh, wah ayam aku mah apa? Duit kuwi 200.000. Loh, kamu itu tawakal kok sama uang itu gimana? Oh, kan bisa buat belanja. Siapa yang bilang? Wong benda mati kok ditawakali oleh makhluk hidup. Bodoh apa pinter? Manusia itu makhluk hidup, lu kok mengandalkan benda mati? Bodoh apa pintar? Bodoh. Lo uang kan bisa buat beli makanan. Siapa yang bilang? Itu kalau tidak ada banjir. Kalau ada banjir. Kalau ada banjir, uang ditolong manusia, apa manusianya yang ditolong uang? Uangnya yang ditolong manusia. Lah kok diandalkan? Bodoh dan paling bodoh orang yang bertawakal terhadap benda mati. Ayem karena punya beras, ayem karena punya tanah. Yang nomor 2 masih bodoh tapi agak pintar sedikit. Orang yang tawakal terhadap orang lain. Kenapa sudah ada pintar sedikit? Karena yang ditawakali makhluk hidup. Pak katanya mau ada acara besar, kurang 2 minggu kok masih belum punya uang. Tenang, angger Pak Kaji jeurep. Dia mengandalkan Pak Kaji. Loh, kok kamu mengandalkan Pak Kaji? Loh, Pak Kaji kan kaya. Kaya lomo. Senin kaya, Selasa bangkrut, bisa ndak? Bisa. Senin lomo, Selasa medit, bisa ndak? Sangat bisa. Lah kok kamu andalkan? Tapi sudah mending lah yang diandalkan makhluk hidup. Kalau ada banjir dia bisa menghindar. Coba kalau uang tadi ada banjir, bagaimana mau nolong manusia? Tawakal yang ketiga sudah pintar tapi masih ada bodohnya sedikit. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Pak, ini hajatnya kurang 10 hari loh. Tenang, angger aku urip. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan uang. Asal saya masih hidup. Senin hidup, Selasa mati, bisa enggak? Bisa. Kok diandalkan? Yang paling cerdas dan paling benar orang yang tawakal terhadap Allah. Karena Allah hidup tidak pernah mati, Allah kaya tidak pernah bangkrut, Allah lomo tidak pernah medit, Allah segala-galanya. Diandalkan, pas. Kenapa kita tidak berani mengandalkan Allah? Kalau dijamin Allah malah mamang. Karena terlalu sering melihat dunia dan mengandalkan dunia. Nah, ini tawakal pasrah, berserah diri terhadap Allah itu ada macam-macam seperti tadi. Qala wallahu a'lam. Ada yang tanya? 10 menit. Ada enggak? Tidak ada ya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habib
syafa'atu likul li haulin